strateginya ya Pak ya dalam rangka penggabungan TPID TP2DD di Cirebon. Kalau realisasi di Cirebon sendiri Pak, yang mungkin Bapak bisa ceritakan realisasi dalam rangka penggabungan peran TPID TP2DD yang sudah dilakukan di Cirebon, Kota Cirebon seperti apa Pak? Mungkin kalau tugas dari TPID kan bagaimana kemudian inflasi ini bisa terjaga, daya beli masyarakat juga bisa tetap terjaga, dan kemudian digitalisasi adalah bagaimana kemudian akses masyarakat terhadap pasar ini bisa tetap dilakukan. Betul. Supaya semuanya bisa dilakukan dengan mudah, apalagi dengan digitalisasi. Salah satu aksi yang sudah kami lakukan adalah dengan melakukan sebuah kegiatan yang namanya memang diawali oleh teman-teman dari kantor pajak pelayanan Pratama di Cirebon 1 ya, untuk melakukan apa yang namanya Harbolkum yang terinspirasi dari Harbolnas gitu ya. Tapi khusus untuk Harbolkum ini adalah bagaimana mendorong teman-teman UMKM untuk masuk digitalisasi dengan marketplace yang sudah disiapkan. Yang kemarin kita coba lakukan koordinasi dengan Bank Indonesia juga adalah Pasarmu ID. Salah satu marketplace yang kemudian kita dorong untuk bisa melakukan kolaborasi untuk bisa mendukung Harbolkum. Dan beberapa stakeholder yang terkait dengan Harbolkum adalah KPP Pratama Cirebon 1, Cirebon 2. Yang jelas pasti dinas teknis kami, Bank Indonesia juga sudah punya UMKM binaan. Kemudian teman-teman dari Bea Cukai juga sudah, BJB juga sudah. Kalau ini semua kemudian bisa menjadi bagian dari dukungan terhadap UMKM, rasanya UMKM kita di tengah suasana pandemi ini tetap tidak bisa terpengaruh dengan memang dorongan kondisi untuk UMKM tadi ya Pak ya. Salah satunya adalah selain kita coba beri dukungan pada masyarakat, kami juga sudah memberikan edaran untuk teman-teman ASN Pak, untuk mendukung Harbolkum setiap awal bulan ya Pak ya, belanja berapapun belanjanya menggunakan aplikasi Pasarmu ID untuk membeli salah satu atau salah banyak lah. Ini luar biasa. Salah banyak bisa jadi giveaway teman-teman ya. Biasanya diborongin. Itu salah satu yang coba kami lakukan untuk kolaborasi antara TPID dan TP2D. Mudah-mudahan juga beberapa hal kita bisa perluas itu, tidak saja UMKM tapi juga bisa mendukung ke sektor-sektor lainnya kalau misalnya sektor UMKM sudah bisa kuat gitu. Iya. Ini luar biasa sekali. Jadi Kang Agus, realisasi ini sudah ada sebenarnya di level masyarakat sudah dilaksanakan, pemerintah juga sangat mendukung sekali ya Kang ya. Nah, ini juga mungkin kita kembali lagi bahwa di sini ada banyak inovasi ya Kang Agus ya. Nah, ini mungkin kita juga ingin mendapatkan tambahan informasi lagi penasaran juga gitu kan. Gitu ya. Ide-ide out of the box. Betul sekali. Karena kan tadi Jabar itu adalah tempatnya inovasi. Kalau bisa bilang gudangnya inovasi gitu kan ya. Nah, kita ingin minta tambahan informasi lagi dari Pak Herawanto terkait inovasi Pak. Ini dari pengendalian inflasi yang sangat penting dilakukan ini dalam rangka aplikasi digitalisasi ke depannya Pak. Yang inovasinya yang akan dikembangkan ataupun menjadi inspirasi untuk kita semua Pak. Mungkin Pak Hera bisa menyampaikan. Jadi ketika Presiden kita memberikan arahan di 2021 menekankan bahwa unsur digitalisasi itu menjadi hal yang harus dilakukan dalam pengendalian inflasi. Kemudian kita akan menengok apa yang sudah dilakukan oleh wilayah Jawa Barat. Dan ternyata alhamdulillah kita sangat selaras dengan arahan tersebut. Apa itu? Dalam pengendalian inflasi yang ada di Jawa Barat, ada sistem informasi yang tengah disiapkan, yang bahkan sebagian sudah berjalan di wilayah Jawa Barat, yang namanya Silinda. Karena namanya begitu cantik, saya sering lupa ini singkatannya apa. Ada informasinya lah, daerah singkatan itu. Sistem informasi pengendalian inflasi daerah kalau nggak salah. Itu menyediakan potret mengenai mana daerah yang surplus, mana daerah yang kurang, sehingga ini sangat membantu. Ini memang masih dalam logistik ya Pak ya. Untuk logistik. KAD ya Pak ya. Betul. Itu dari sisi sistem informasinya untuk membantu. Sekarang kalau kita bicara pengendalian inflasi, pastinya kita harus menengok ini produsennya ini gimana. Nah, oleh karena itu sudah dari kapan-kapan baik
dari seperti kami dari Bank Indonesia dan juga kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan Pak Tutus, dengan rekan-rekan Pak Arifin dari itu mengembangkan banyak UMKM, mitra UMKM termasuk pondok pesantren yang terutama mempunyai kegiatan di bidang contohnya agroindustri itu untuk memperbaiki proses bisnisnya. Jadi teknik pembudidayaan itu tidak hanya kita kenalkan digitalisasi, tapi juga ada mekanisasi, otomasi di situ. Sehingga kalau sebagai contoh, kalau Pak Dedi dan Pak Agus Mulyadi hadir ke misalnya contoh ke Lembang Agri, itu di sana ketemu dengan greenhouse yang mengendalikannya itu lewat Internet of Things, pakai HP. Jadi sampai dengan pemupukan, pengairan itu pakai itu. Kemudian itu kita bicara mengenai perbaikan proses produksi. Bagaimana dengan hilirnya? Hilirnya pun kita kenalkan dengan e-commerce. E-commerce masuk ke pasar di e-commerce. Dan juga kemudian lebih lanjut lagi kita kenalkan dengan digital banking services. Jadi di situ nanti ketika bicara mengenai pembayarannya memakai cara-cara elektronik, terus kemudian juga mendapat manfaat begitu banyak banking services termasuk pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh ini. Jadi yang tadi concern Bapak yang akses akses keuangan itu sudah kita cicil itu Pak. Walaupun memang belum secara secara omongan gitu ngobrol dengan Pak Indarto sebagai kepala SIA, tapi beliau tahu bahwa ini sebenarnya secara realitas kita sudah mulai merge gitu. Cuman mungkin nanti gongnya supaya lebih kuat saya tentunya sangat mendukung ide tersebut supaya lebih mantap lah, terutama dari sisi kebijakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung itu gitu. Jadi ini contoh bagaimana pengendalian inflasi itu mau nggak mau harus berkenalan dengan teknologi. Saya memang tidak menghindari membicarakan teknologi ini hanya digitalisasi karena ada otomasi, ada mekanisasi itu teknologi. Tapi ke depan digital itu menjadi sesuatu yang akan sangat semakin dominan. Mungkin itu penjelasannya. Iya Pak, hatur nuhun sekali. Ini sangat menginspirasi sekali. Juga kita juga ingin ingin mendapatkan mungkin nanti peran-peran dari stakeholder pemerintah daerah Pak. Nanti bisa ambil peran di bagian apanya mungkin Pak Hera dalam rangka ininya pengembangan TPID dan TP2DD dalam itu. Tentunya yang paling awal adalah pemerintah daerah yang harus mempunyai pertama visi yang jelas, kemudian kedua diturunkan menjadi strategi yang jelas. Dalam strategi itu implementasinya tentunya termasuk pembuatan berbagai kebijakan yang mendukung regulasi. Nah ini yang memang pada akhirnya akan menjadi muara tadi yang dikatakan Pak Dedi. Implementasi dari roadmap ini apa? Nah itu akan nanti harus ada berbagai macam regulasi untuk mendukung arah dari situ. Jadi ini kalau saya optimis sih dengan hadirnya Pak Agus Mulyadi, Pak Dedi Taufik. Nah, sangat guyup nih Pak. Semua stakeholders yang terkait, insya Allah bisa kita capai. Siap Pak. Oke, amin. Wah, itu luar biasa sekali ini. Tujuannya sangat mulia gitu Kang ya. Nah ini kalau Pak kita bisa kepada Dedi Taufik lagi. Nah ini Pak, tadi sudah dibahas juga mengenai inovasi-inovasi Pak yang akan dilakukan di tahun 2022. Tapi boleh dong Pak diceritakan Pak di tahun sebelumnya di 2021 ini kaitannya dengan TPID, kaitannya dengan TP2DD Pak. Inovasi apa saja yang sudah dilakukan dan juga apakah hal tersebut akan dilangsungkan dilanjutkan kembali di tahun 2022 atau ada yang lebih out of the box di tahun 2022 Pak. Boleh diceritakan Pak? Memang gini ya, inovasi ini kan nggak boleh surut gitu ya, nggak boleh berhenti ya. Kita harus terus melakukan transformasi. Kuncinya itu kan.
Dan kemudian juga tadi saya katakan di awal bahwa kita harus punya komitmen, terutama dari sisi sudah ada tim TP2DD ini kan wadah, ya. Dan kita sudah diawali tadi, saya bilang plan do check action. Kita buat plannya itu roadmap. Ya. Nah, roadmap ini adalah sebuah gagasan yang tuangkan di dalam sebuah perencanaan, ya kan? Dan kemudian juga berikutnya kita bagaimana kita bisa mengimplementasikan. Jangan sampai ada roadmap itu subject to discuss, tapi subject to implementation. Menurut saya itu kuncinya, karena kita punya komitmen. Nah, selain tadi inovasi, ya terutama Jawa Barat ini kan saya katakan tadi di awal gudangnya inovasi. Nah, kita harus melihat dalam sebuah ruang kolaborasi sinergi ini jangan melihat dari sisi tentang pajak kendaraan bermotor saja. Inovasi ini tadi kata Pak Era dikatakan bahwa Jawa Barat ada program petani milenial. Nah, itu salah satunya. Toolsnya apa? Ya sekarang ternak lele nggak usah pakai digital semua gitu kan. Nah, tinggal terus mau nanam airnya tinggal pakai digital, cukup akurasinya jelas gitu kan. Terus kemudian juga untuk menangkap ikan kita pakai GPS atau radarnya itu ya pakai radar begitu kan. Apa namanya tuh fishery. Apa itu? Nah, yang begitu kan. Nah, kemudian itu juga salah satu inovasi ya. Dan kemudian juga Jawa Barat ini kan dulu, setahu saya Jawa Barat ini gudangnya ilmu dan gudangnya inovasi. Jadi center of knowledge itu adanya di Jawa Barat. Kita punya ITB, kita punya IPB, punya Universitas Pajajaran, punya pertanian. UI itu adanya di Depok gitu kan. Semua di Jawa Barat. UIN ada di Jawa Barat. Ini center of knowledge menurut saya. Nah, inilah kekuatan menurut saya gitu ya. Makanya kalau sekarang masuk di dalam ruang TP2DD, ya kita pasti akan jadi juara menurut saya gitu ya. Kita yakini tadi dengan optimis tadi, yang penting sinergi kolaborasi diawali dengan sebuah trustnya itu antara semua stakeholder harus trust, ya pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Provinsi dan pemerintah pusat adanya kan di awang-awang, pondasi di Pak Agus. Gitu ya, yang langsung pelayanan semua itu Pak Agus, gitu kan. Bagaimana sekarang ada sebuah kebijakan tadi segitiga rebana, ada kebijakan kaitan dengan pendapatan dan sebagainya. Ya beliau juga nanti yang akan mengeksekusi kan, gitu kan. Nah, ini yang harus kolaborasi itu yang bukan hanya diucap gitu ya. Nah, tuangkan mari kita dalam sebuah roadmap. Nah, di dalam roadmap itu ada sebuah ruang-ruang inovasi menurut saya. Ya banyak di situ. Contoh sekarang kita punya desa tadi saya katakan 5.312 desa di Jawa Barat. Nah, bagaimana supaya orang ini ya supaya tetap tinggal di desa? Bagaimana kan? Ada tagline yang sekarang. Ya, kata Pak Gubernur kan bilang begini, tinggal di desa rezeki kota, bisnis mendunia. Betul. Nah, jadi ngapain lagi kita? Gitu ya. Orang sekarang sebetulnya itu dari sisi ruang. Jadi orang Cirebon sekarang ada ITB multi kampus. Itu kan dalam rangka pendekatan terhadap masyarakat. Gitu. Nggak perlu harus ke Bandung. Urbanisasi. Kalau biasanya kalau udah ke Bandung dia nggak mau pulang. Udah dapat ke Bandung nggak mau pulang. Dia tetap di situ gitu kan. Nah, kalau sekarang ITB ada di Cirebon. Wilayah Ciayu Majakuning nggak perlu harus ke Bandung, tinggal di sini. Dan kemudian juga desa, produk-produk desa tadi, menarik sekali UMKM ini. Data 2018, penyumbang PDB nasional itu 20% udah Jawa Barat. Luar biasa. Itu kan? Nah, UMKM tadi kata Pak Agus, kita sudah arahan Pak Gubernur bahwa ada program tadi nggak disebutkan oleh Pak Hera, ada program borong dong. Saya waktu masih di pariwisata dengan UMKM kita borong dong, menyelamatkan UMKM kita. Betul. Bagaimana UMKM itu masuk di dalam dunia digital, kita fasilitasi di situ. Itu kan sebuah inovasi. Betul. Ya, dan kemudian juga awal borong dong siapa yang tidak kena pandemi COVID-19 adalah ASN. Jadi ASN diwajibkan membeli produk-produk borong dong itu yang dituangkan dalam itu. Saya juga ASN Pak, saya juga membeli Pak. Membeli kan? Membeli Pak. Kita wajibkan waktu itu sama saya. Kita tiap awal bulan di absen. Kita kemarin yang terpuruk ya, berdasarkan data juga, Jawa Barat kan minus 5,6. Ya. DKI 10 gitu ya. Bali 12-an lah. Nah, gimana menyelamatkan? Kita menyelamatkan beli Bali. Ya. Nah,
Nah, Pak Gubernur waktu itu bikin ada program borong dong masuk UMKM kita untuk membeli produk Bali. Alhamdulillah 500 juta transaksi di sana. Ya, kita beli, berarti kan kita sudah menyelamatkan, berbagi kan? Berbagi. Jadi kita kurangi kompetisi, lebih banyak berkolaborasi kan? Wah, luar biasa ini Jawa Barat, boleh Keren. tepuk tangan nih Keren buat Jawa Barat ya. Semoga makin juara lahir batin. Kurangi kompetisi. Mohon tambahkan kolaborasi. Wah, luar biasa Pak. Ini dalam rangka kolaborasi tadi, punten Pak Kaban, kira-kira apa saja Pak strategi Bapak dalam meningkatkan percepatan digitalisasi? Apakah dari SDM-nya dan juga mungkin apa tadi sektor-sektornya mungkin seperti apa mungkin? Ya. Saya untuk hal bagaimana kita pendekatan digitalisasi tadi kan, saya katakan harus matching 3M tadi. Kemudian juga punya komitmen, ya. Kemudian juga antara provinsi, kabupaten, kota kan dari 3 komitmen tadi, ya, 3M tadi, gitu ya. Dan kemudian juga kita lakukan langkah-langkah, ya, terutama dalam hal pendapatan. Kita ada 9 kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan atau mengakselerasi. Di dalamnya ada partisipasi masyarakat secara aktif. Nah, itu Pak. Ya, itu penting menurut saya. Karena sekarang nggak ada itu sukses sendiri, nggak ada itu sukses kota Cirebon, sukses kabupaten. Saya sekarang berdasarkan data ada yang sudah punya roadmap kabupaten. Salah satunya kan ada Subang, Kabupaten Subang, Purwakarta, ya, Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, ya, kemudian juga Kota Banjar. Itu sudah punya roadmap, berarti kan sudah punya plan, gitu ya. Tapi kalau kitanya sekarang nggak punya komitmen, nggak mau punya kesadaran, nggak melibatkan masyarakat secara aktif. Sekarang kan justru peran masyarakat itu harus secara aktif, ya. Kemudian juga kita punya strategi yang namanya pentahelix. Ya, nah pentahelix ini kan jangan disebut saja ABCGM gitu ya. Gitu. Tapi kan harus betul-betul akademisi tadi dilibatkan. Gitu kan? Ya, bisnisnya harus dilibatkan, ya. Pak. Kita punya HIPMI, punya Kadin, ayo kita kolaborasi gitu ya. Jangan sampai sekarang kan ada beberapa muncul gitu ya. Ada versi mana. Jadi bisnis kita harus sama-sama gitu ya. Kemudian juga berikutnya komunitas. Saya pikir komunitas itu penting. Ya, komunitas ini UMKM ya, salah satunya komitmen Pak Gubernur membangun ruang-ruang yang namanya ruang kreatif. Ya, di Cirebon salah satunya ada 5 ruang kreatif yang dibangunkan. Itu adalah sebuah pertemuan ruang publik yang bisa digunakan untuk UMKM. Ya, dan kita tinggal sekarang menyiapkan peranatanya, yaitu digitalnya, atau sekarang kita siapkan peranata SDM. Karena kan SDM kita harus menyesuaikan dari sisi kelembagaan, kita harus menyesuaikan terhadap yang namanya adaptasi kebiasaan baru, gitu kan? Nah, kemudian juga selain komunitas ini betul-betul market menurut saya. Ya. Karena kalau sekarang saya mau bayar pajak saja, saya kemarin coba Samling dikemas dengan sebuah pameran komunitas. Alhamdulillah transaksi 60 juta. Dari mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Ya kan? Itu salah satu kita mendekati terhadap pelayanan. Ya, tidak perlu harus kantor besar, tapi bagaimana yang namanya kepuasan pelanggan itu nomor 1 dengan toolsnya adalah digitalisasi. Gitu kan? Nah, itu salah satu yang kami lakukan strategi-strateginya, bagaimana partisipasi masyarakat secara aktif dilibatkan di dalam pengembangan atau pembangunan di Jawa Barat. Luar biasa sekali ini. Keren ini, ya. Di Jabar udah. Itu inovasi juga loh. Tadi kan yang Samling itu ada, tadi itu ya, Pak. Kayak samsat keliling, samsat gendong, sampara, samades gitu kan. Desa tadi kan ya, dari 5.312 desa, kita punya saya sudah milah data lagi 600.000 kendaraan yang dimiliki oleh kaum milenial gitu kan. Treatmentnya harus seperti apa? Itu kan sebuah treatment yang harus diberikan terhadap masyarakat ya. Karena saya pikir semua juga kalau tidak bersamaan gitu ya, nggak kolaborasi ya, sukses itu nggak akan tercapai gitu kan. Jadi harus bersama-sama dengan partisipasi masyarakat. Kuncinya di situ juga gitu. Mohon ya Pak. Ini berbicara kolaborasi. Saya pernah podcast dengan Pak Agus Mulyadi, ingat. Kalau Pak Agus tuh kolaborasi menjadi kolaborasi. Masih ingat aja gitu. Oke, tadi dikatakan kalau di daerah itu adalah Pak Agus Mulyadi merupakan eksekutor dari apa yang menjadi kebijakan di TPID dan juga TP2DD, Pak. Ini kita mau dong, Pak, strategi, langkah konkret contohnya ya kan. Sebentar lagi adalah kita akan menghadapi Ramadan dan juga Idul Fitri. Hari besar keagamaan nasional. TPID, Pak. Kira-kira strategi apa yang akan dilakukan oleh TPID khususnya di Kota Cirebon, Pak?
Siap. Sebelum masuk ke kiprah TPID, saya nyambung tadi sampaikan Pak Dedi bahwa kolaborasi, terutama bahwa pajak itu kan bagian dari pendapatan yang digunakan untuk pembangunan ya Pak. Ada 3 instansi yang mempunyai tugas pajak: Kementerian Keuangan melalui kantor pajaknya, pemerintah daerah provinsi melalui Bapenda, dan pemerintah daerah kabupaten kota kalau di kami Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Masing-masing punya 3 kewenangan sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang. Nah, tiga institusi ini memang harus kolaborasi dan kolaborasi. Bagaimana kemudian kita bisa mendukung PPH yang menjadi bagian dari pajak pusat. Kemudian kita mendukung PKB sebagai bagian dari pendapatan provinsi. Karena bagaimanapun juga pemerintah daerah kabupaten kota punya andil terhadap dana bagi hasilnya, Pak. Semakin besar kita bisa mendukung perolehan pendapatan di pajak pusat, pajak provinsi, semakin besar juga dana bagi hasil. Begitu juga untuk pajak kota bisa juga didukung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Kemarin kita sudah gunakan misalnya PPH sebagai bagian dari ukuran untuk corporate, misalnya rumah makan yang membayar pajak. Ternyata PPH-nya lebih besar daripada pajak restorannya, Pak. Itu bisa diklarifikasi kan, dan ada kurang bayar yang harus dilakukan. Itu kolaborasi yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa terus dijaga supaya pajak yang diterima pusat juga kita terima bagi hasilnya, pemerintah provinsi juga kita terima bagi hasilnya, begitu juga pajak yang bisa kita terima dalam bentuk pajak daerah kabupaten kota. Terkait dengan TPID, memang yang akan kita hadapi adalah sebuah kondisi di mana pasti akan terjadi inflasi, Pak ya, di mana permintaan itu lebih besar daripada pasokannya, supply. Sehingga yang perlu kita jaga adalah bagaimana kemudian kita bisa menetapkan peta distribusi logistik. Cirebon ini bukan daerah produksi, Pak. Kita adalah daerah konsumsi, daerah konsumen. Sehingga kita perlu memetakan pasokan kita dari mana nih untuk beras, untuk sayuran, untuk komoditas lainnya. Sehingga kita untuk telur yang memang yang biasanya untuk daging ayam yang volatile food ini pasti menyumbang inflasi yang cukup besar. Sehingga kita bisa memetakan peta logistik yang bisa dilakukan sehingga supply-nya bisa terjaga. Kemudian kalau misalnya ternyata permintaan lebih tinggi, ya kita perlu lakukan operasi pasar sebagai bagian dari pengendalian. Operasi pasar ini kan bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memberikan subsidi, atau bisa dilakukan dengan kolaborasi dengan Bank Indonesia, pastinya dengan PPI, dengan Bulog, dengan pihak-pihak lain yang punya komitmen, termasuk juga yang pasti dari Dinas Perdagangan kami untuk bisa melakukan intervensi terhadap operasi pasar maupun juga pasar murah. Itu yang kemarin kita lakukan, misalnya kemarin kelangkaan minyak goreng itu Pak. Kita dorong tuh, misal kita bisa menerapkan satu harga, tapi memang supply demand ini kan sangat berpengaruh. Sehingga mudah-mudahan dengan kondisi kita bisa memetakan peta logistik, kemudian kita bisa melakukan pemantauan terhadap komoditas mana yang memang mendorong terjadinya inflasi, kita bisa lakukan operasi pasar. Yang mudah-mudahan dengan digitalisasi ini sebetulnya kan masyarakat nggak perlu keluar rumah, bisa melakukan pemesanan melalui digital, dan itu bisa menjadi bagian dari membantu antara keseimbangan antara permintaan dan pasokan. Betul. Ya mudah-mudahan sih yang pengalaman kita lakukan tahun lalu itu bisa menjadi bagian dari pengendalian terhadap inflasi. Jadi kolaborasi sekali lagi TPID maupun TPD 2DD di saat ini, apalagi menjelang hari-hari besar keagamaan, itu memang harus dilakukan. Mohon. Ya Pak, ini perlu kita persiapkan juga mungkin program-program selain tadi yang HBKN secara keseluruhan dalam 1 tahun itu ada mungkin semacam program unggulan dan juga mungkin program inovasi yang mungkin bisa kita kembangkan bersama Pak antara BI dan juga Pemda dalam rangka menyongsong ada TPID Award dan juga ada Championship TP2DD kan. Wah, ini. Mohon. Mungkin jadi ada championship juga ya. Wah, luar biasa. Gitu kayak Formula 1 ya. Ya, jadi mungkin Pak Sekda punten kira-kira apa strategi dari Kota Cirebon untuk hal ini, Pak? Ya kalau untuk mudah-mudahan sih dengan upaya inovasi yang sudah kita lakukan selama 2021 kemarin, apalagi nanti
menghadapi 2022. Yang 2021 kemarin salah satu unggulan kita adalah bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan digitalisasi untuk bisa mendorong pengendalian inflasi. Kemudian yang kedua, ya tadi dengan salah satunya dengan Harbolkum itu kan. Yang kedua adalah kita punya sebuah lokasi di tepi Sungai Cikalong. Namanya sih memang Tabalong ya, Taman Belajar Cikalong. Di situ banyak hal yang kita bisa pelajari, baik dari sisi pertanian, ada termasuk juga dukungan dari Bank Indonesia Pak Hera untuk bisa memberikan greenhouse di situ, yang mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari supply terhadap sayuran kan gitu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan seni yang bisa menjadi bagian dari kreativitas masyarakat, karena di situ hampir berapa hektar ya, hampir lebih dari 6 hektar Pak di sisi Sungai Cikalong yang kita harapkan seberangnya juga bisa dikelola oleh kami juga, oleh Tabalong tentunya dengan kerjasama dari Sinauat, salah satu komunitas masyarakat tadi menjadi bagian dari Pentahelix untuk bisa ya mungkin Pak Dedi sudah kenal dengan Sinauat nih, Mas Niko ya, Pak Dedi ya. Ini kreativitasnya di situ sih sebagai proses pembelajaran banyak hal. Itu yang kita harapkan bisa menjadi bagian dari unggulan untuk TPID ya, kalau boleh sih ya Pak, kita berharap itu menjadi bagian dari sebuah inovasi yang bisa mendorong kita untuk bisa memperoleh TPID Award gitu kan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana di tempat itu bisa selain menjadi sebuah wisata tapi juga proses pembelajaran masyarakat dari kesenian, kebudayaan, pertanian. Kemudian bisa juga kegiatan-kegiatan, ada olahraga, ada UMKM juga di situ juga dilakukan. Bisa ada transaksi digital menggunakan kris nanti Pak di situ ya Pak ya. Wah, itu juga bisa dikembangkan. Jadi TPID, TP2DD hadir di lokasi yang sama ya Pak ya. Betul. Mungkin luar biasa itu yang bisa dilakukan oleh kolaborasi dari pemerintah kota kabupaten se-Jawa Barat dan dukungan dari BBWS Sanggarung ya, dia menyediakan boleh di lahan sempadan sungainya Pak. Oh iya, berarti se-Jawa Barat ini sangat mendukung ya Pak ya. Dari udah pernah belum? Saya baru lihat fotonya sih. Nanti kita kesana Pak. Pulang dari sini kamu sih belum ngajakin saya. Kan baru nyampe. Gimana kan jadi saya malu ditanyain. Hampir lah nanti sama Mas Niko. Nanti sama Mas Niko mau apa? Mau nari, silat atau apa nanti di sana? Bisa semua Mas Niko di sana. Saya mancing aja deh. Mancing. Wah, ini kebayang loh ya, kalau setiap kabupaten dan kota ini sudah memiliki strategi-strategi yang luar biasa. Artinya nanti TPID Award ini dan juga Championship TP2DD, ini panitianya pasti bingung nih. Keren-keren semua, bagus-bagus semua. Intinya Jawa Barat adalah gudangnya inovasi. Jadi kita harapkan semua inovasi ini muncul di Jawa Barat dan juga diapresiasi oleh nasional. Tidak hanya di TPID Award mungkin ya, tidak hanya di Championship TP2DD ya Pak ya, tapi secara keseluruhan kita bisa berkontribusi untuk menjadi Jabar juara, termasuk juga Jabar Digital Province ya Pak Hera ya. Itu dia. Biasa. Dan juga mungkin boleh ini dalam rangka sebentar lagi kita akan menutup podcast. Mungkin ada semacam closing statement yang bisa disampaikan mungkin pertama oleh Bapak Hera Wanto sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Mangga. Mungkin singkat aja bahwa sekali lagi penekanannya memang semua hal, rencana apapun yang bagus itu pada akhirnya baik dari sisi perencanaan maupun nanti implementasinya, kolaborasi, sinergi dari unsur-unsur Pentahelix itu menentukan sukses tidaknya. Jadi itu mungkin. Mohon luar biasa. Luar biasa. Mungkin selanjutnya Kang ke Bapak, kami persilakan Kepala Pak Kaban. Dua aja ya. Oh, dua. Di masa pandemi COVID ini. Pak. Ya, yang pertama, don't panic. Oh iya. Do vaksin. Oh iya Pak, saya sudah Pak. Ya, go picnic. Go picnic. Go picnic. Harus kita main dong. Go picnic. Go pay take. Go digital. Oh betul. Ya kan? Betul Pak. Tambah satu lagi. Apa?
gercep, geber, gaspol. Gerak cepat, gerak bersama, gunakan potensi lokal sesuai tadi. Luar biasa singkatannya, Pak. Mohon Pak, nanti saya ketip Ngena Pak. banget loh ini, ngena. Luar biasa. Mohon. Selanjutnya? Selanjutnya kepada Pak. Pak Sekretaris. Sama dua juga. Oh, 2. Nggak kalah sama ini. Yang pertama memang di suasana pandemi ini yang perlu kita lakukan, aktivitas ekonomi bisa terus tumbuh. Kemudian pengendalian pandemi juga terus bisa kita lakukan. Kuncinya ada 2 adalah pertama, bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan kita bisa lakukan di semua sektor. Kedua adalah bagaimana kita akselerasi terhadap vaksinasi. Dan yang kedua yang dapat kami sampaikan, apapun program yang kami lakukan baik dari Bank Indonesia, dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kota Cirebon, itu tidak bisa akan berhasil kalau tanpa dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat yang menjadi bagian penting dari setiap program yang akan kami jalankan. Dukungan, peran serta masyarakat itu menjadi kata kunci kita untuk bisa menetapkan bahwa program apapun yang kami lakukan itu bisa berhasil. Amin Pak, insya Allah Pak. Luar biasa. Terima kasih. Ini Kang, kolaborasi antara semua stakeholder, termasuk juga didukung oleh Bank Indonesia. Ini sangat mulia sekali tugasnya. Luar biasa banget loh tugas ini, TPID, TP2DD. Insya Allah kita semua masuk surga. Amin. Itu kalau dukungan masyarakatnya kuat, wah semuanya bisa luar biasa. Sukses. Partisipasi masyarakat itu yang paling menentukan. Mohon Pak. Ingat tagline-nya loh ketika pandemi. Kalau nggak salah tuh kill the virus, but not the economy. Ya? Control the pandemic, not stop the economy. Wah, ini itu. Tagline-nya Mas Herawanto. Dikutip loh di sini. Dikutip, iya. Dan ini inilah mungkin sepanjang podcast kita terkait Forum Koordinatif Penguatan Sinergi Kolaborasi Program TPID TP2DD se-Jawa Barat tahun 2022. Hatur nuhun Pak Herawanto dan juga Pak Dedi, termasuk juga Pak Agus. Hatur nuhun, alhamdulillah Bapak. Salam sehat. Salam sehat Bapak. Tetap semangat. Kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Hatur nuhun atas semua Sobat Jawa Barat yang sudah menyaksikan podcast ini. Yang pasti podcast itu adalah tetap podcast Ngariung. Mohon ngobrol asik dan inspiratif di Bandung. Tagline-nya Get ready and be updated. Salam buat kita semuanya, TPID dan TP2DD. Sukses. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.